Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil, hingga kekerasan terorganisir yang bertujuan meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa. Di Indonesia tercatat sejumlah pemberontakan yang sempat pecah. Berikut daftarnya. 1. Pemberontakan PKI di Madiun. Pada tanggal 18 September tahun 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Kemudian, atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit berhasil meloloskan diri. 2. Pemberontakan PRRI Permesta. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Di Indonesia bagian timur, gerakan ini dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. 3. Pemberontakan DITI. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DITI) lahir karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DITI ialah mendirikan negara berbasis Islam dipimpin Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut. Dalam perkembangannya, DITI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. 4. Pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan (RMS) memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 April tahun 1950 dengan tujuan memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia berstatus serikat. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Di Ambon, RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November tahun 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember tahun 1963. 5. Pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30 SPKI puncaknya pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI AD. 3 jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan 3 jenderal lainnya Sutoyo Siswomiharjo, Suprapto dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup dan kemudian dibunuh. 6. Pemberontakan GAM. Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya korban hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro yang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. 7. Pemberontakan OPM. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya Jaya.
Gerakan OPM masih berlanjut sampai sekarang. Pada bulan Mei tahun 2021, pemerintah Indonesia melabeli OPM sebagai organisasi terorisme.